Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Apoteker Yosi Siska. Oke, pada video kali ini saya bakalan berbagi informasi terkait peralatan apa saja yang perlu kita persiapkan atau yang kita butuhkan untuk membuka suatu apotek maupun toko obat. So, bagi yang penasaran, simak terus video berikut ya. Oke. Nah, bagi teman-teman ataupun sejawat apoteker ataupun pelaku usaha lain yang berkeinginan membuka suatu usaha apotek ataupun toko obat, jadi berikut terlampir peralatan yang kita butuhkan. Nah, ini saya sampaikan berdasarkan Permenkes nomor 14 tahun 2021. Nah, peralatan yang pertama yang dibutuhkan itu yang pertama lemari ataupun etalase obat. Nah, ini disesuaikan dengan luas apotek kita ya teman-teman, tergantung bangunannya, tergantung rukonya, besar, kecil, menengah atau gimana. Yang terpenting ada etalase untuk obat OTC, untuk obat di luar, kemudian lemari obat keras yang di dalam. Kemudian kalau kita jual produk seperti narkotika, psikotropika untuk kelas apotek, ya itu juga ada lemari khususnya teman-teman. Nah, yang kedua yang kita perlukan itu yaitu papan apotek, kemudian papan toko obat, kemudian kalau untuk apotek harus ada papan praktek apotekernya. Nah, ini juga memuat izinnya gimana, kemudian alamat apoteknya, kemudian jam praktek apotekernya. Dan yang ketiga, meja dan kursi untuk penerimaan resep sama di ruang peracikan. Kemudian kalau ada di apoteknya menyediakan konsultasi dengan apoteker, konseling, juga harus menyediakan meja dan kursi untuk pelayanannya. Kemudian untuk administrasi di kasir juga diperlukan meja dan kursi. Kemudian yang keempat itu adanya komputer ataupun laptop yang menunjang administrasi suatu apotek ataupun toko obat. Kemudian yang kelima, timbangan obat baik yang analog maupun digital, yang penting udah bisa dikalibrasi atau bisa menunjukkan surat keterangan kalibrasinya. Kemudian yang keenam ada wastafel seperti gambar yang di belakang saya ini. Kemudian yang ketujuh, lumpang dan stanver seperti gambar di atas ya teman-teman, untuk alat racikannya. Kemudian ada sendok obat, kemudian harus ada Erlenmeyer, corong, gelas ukur, beker gelas, batang pengaduk, spatula, botol, pot salep, kemudian cangkang kapsul kosong. Kemudian untuk bahan pengemas dan pembungkus dari obatnya, baik itu berupa perkamen, kemudian plastik obat. Nah, yang ke-10 harus ada termohigrometer untuk bisa mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Kemudian harus ada belangko salinan resep, kemudian etiket dan label obat. Kemudian yang ke-13 pendingin ruangan ataupun AC jikalau suhu di daerah tersebut, tempat membuka apotek itu suhunya itu daerahnya memang terkenal panas atau gimana, itu biasanya direkomendasikan pemakaian AC. Alternatifnya ya pakai kipas angin ya teman-teman. Kemudian yang ke-14 ada buku referensi. Nah, buku referensi ini seperti ISO, MIMS dan lain-lain sebagainya. Kemudian lemari pendingin seperti kulkas untuk menyimpan obat-obatan yang penyimpanannya di suhu dingin seperti itu. Kemudian alat bantu konseling seperti ada leaflet, poster dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-17 kartu stok obat. Nah, kartu stok obat ini juga penting ya teman-teman, baik itu yang manual maupun elektronik, terserah mau yang mana pilihannya, tapi sewaktu pemeriksaan dapat ditunjukkan mutasi keluar dan masuknya gitu, bisa di print out gitu. Kemudian harus ada kartu monitoring suhu ruangan, kemudian suhu kulkasnya juga.
Kemudian belangko pemesanan obat, ini sesuai kebutuhan. Kalau kita menjual psikotropik, narkotika, juga harus ada SP khususnya. Kalau obat-obat biasa itu pakai SP biasa. Kemudian belangko faktur dan nota penjualan. Terakhir itu harus ada APAR, alat pemadam api ringan, ya gitu ya kalau nggak salah singkatannya. Nah, itu untuk menanggulangi jika ada terjadinya kebakaran atau kejadian yang tidak diinginkan di apotek ataupun di toko obat kita. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada yang masih bertanya silahkan di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman, dan berbagi informasi untuk sesama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.